Aplikasi Peduli Lindungi yang kini jadi syarat di sejumlah fasilitas publik diwacanakan akan menjadi aplikasi pembayaran digital. Nah, pagi ini kita akan bahas bersama Direktur Center of Economic and Law Studies atau Bima Yudhistira. Pagi ini, Mas Bima, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, ini Sabtu kemarin Menko Maritim dan Investasi mengeluarkan wacana bahwa nanti akan ditambah nih kemungkinan penambahan fitur pembayaran digital di aplikasi Peduli Lindungi yang sekarang kita gunakan. Bisakah? Ini jangan sampai ada penyalahgunaan data, kemudian penyalahgunaan fungsi. Karena pada awalnya masyarakat itu menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk tujuan-tujuan yang sifatnya non-komersil. Untuk pendataan, pendaftaran vaksin, untuk tracing. Jadi kalau digunakan untuk keperluan yang komersial seperti pembayaran digital, ini sangat tidak tepat. Nah, kemudian jangan sampai pemerintah hanya karena ada jutaan masyarakat yang sudah mengunduh aplikasi dan datanya sudah ada di Peduli Lindungi, kemudian ini dianggap sebagai potensi bisnis yang menarik untuk masuk ke dalam pembayaran digital. Nah, ini sama sekali tidak sesuai dengan awal bahwa tujuannya Peduli Lindungi adalah untuk kesehatan, bukan untuk keperluan bisnis ataupun komersil. Nah, kemudian juga terkait dengan masalah Peduli Lindungi yang sudah ada sekarang ini kan belum ada pembayaran digitalnya, belum ada QR code-nya saja, itu sudah bikin tas di handphone. Karena kita harus mengaktifkan izin lokasi secara kontinu untuk melakukan tracing penyebaran COVID-nya. Dan juga ini sangat memakan memori dan juga baterai. Jadi kalau ditambah aplikasi pembayaran digital, ini akan sangat merugikan dari sisi konsumen. Karena penggunaan datanya artinya ada inefisiensi yang diciptakan dari aplikasi yang harusnya memang memudahkan masyarakat. Ini kan sebenarnya kalau kita berkaca ke Tiongkok aja gitu ya misalnya Mas Bima. Mereka punya sebuah aplikasi yang semuanya jadi satu. Ada pembayaran lalu juga ada chat di sana dengan tujuan melindungi data masyarakatnya di Tiongkok. Nah, kalau tujuannya seperti itu nih untuk Peduli Lindungi, kita punya satu aplikasi, punya pemerintah, punya negara kita, datanya juga di dalam negeri, apakah itu tetap sebenarnya tidak berfaedah seperti itu? Sebenarnya perbedaan antara China kemudian Indonesia ini kan terletak pada bagaimana pemerintah menempatkan posisi. Apakah dia sebagai wasit ataupun sebagai pemain. Nah, kita nggak bisa kemudian langsung mencontoh bahwa China memiliki super apps. Dan kalau kita lihat super apps yang ada di China pun itu sebagian besar adalah pemain swasta. Sehingga peran pemerintah lebih ke arah sebagai wasit atau regulator. Nah, di pemerintah hari ini di Indonesia sebenarnya tangan bisnisnya sudah ada, yaitu Link Aja, aplikasi pembayaran digitalnya BUMN. Tapi kalau sampai aplikasi Kementerian Kesehatan Peduli Lindungi yang menggunakan pajak masyarakat melalui APBN ini digunakan untuk pembayaran digital yang sifatnya komersil dan harusnya cukup swasta yang bermain di situ, nah ini artinya terjadi offside. Jadi sudah tidak relevan lagi dengan fungsi awalnya. Dan itu perlu adanya konsen, Mbak, terkait juga dengan masyarakat yang sudah memasukkan data di aplikasi Peduli Lindungi, itu harus ditanya ulang. Apakah dia rela ini digunakan untuk aplikasi pembayaran digital? Karena konsennya pun akan berbeda sekali. Oke, baik. Karena satu tadi itu adalah harus kembali lagi ke konsumennya, dalam hal ini adalah masyarakat yang sudah mengunduh. Tapi tadi Mas Bima sempat menyebut Link Aja. Misalnya nih Mas, kita berandai-andai nanti akan ada kolaborasi antara Peduli Lindungi dan juga Link Aja. Tapi kalau kita lihat Link Aja sebenarnya kan pangsa pasarnya juga masih kalah gitu dibandingkan dengan dompet-dompet digital swasta, milik swasta yang ada saat ini. Kalau nanti kita berandai-andai sekali lagi ini terjadi memang untuk fitur pembayaran di Peduli Lindungi, apakah akan banyak atau apakah potensinya jadi sama kayak Link Aja atau malah jadi baik, jadi penggunanya banyak karena sudah ada yang mengunduh seperti itu? Aplikasi itu ingin dipakai oleh banyak orang, syaratnya dia harus tergabung dengan layanan digital lainnya. Nah, ini kan kelemahan. Link Aja misalnya satu dia hanya terhubung dengan beberapa transportasi publik yang itu juga dimiliki oleh pemerintah. Padahal untuk menjadi aplikasi pembayaran digital yang utuh dia harus punya integrasi dengan e-commerce, transportasi online, pesan antar makanan. Ya.
dan yang membutuhkan pembayaran digital. Jadi pembayaran digital ini adalah pendukungnya, tapi kita harus memiliki core bisnis yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang berikutnya adalah terkait dengan birokrasi. Kenapa inovasi-inovasi yang dilakukan oleh BUMN maupun pemerintah itu tidak secepat inovasi yang dilakukan oleh pemain swasta? Nah ini salah satunya kan karena birokrasi. Ada inovasi di BUMN, izinnya panjang, Kementerian BUMN, ya bahkan nanti diawasi juga oleh DPR dan lain sebagainya, sehingga eksekusi untuk inovasinya juga tidak secepat pemain swasta. Jadi pemerintah sebaiknya benarkan dulu, benahi link aja dibandingkan kemudian utak-atik aplikasi Peduli Lindungi, ya, dan lebih banyak sebenarnya mendorong swasta lokal tumbuh dalam hal aplikasi pembayaran digital. Pemerintah hanya berperan sebagai wasitnya, regulasi yang baik, perlindungan data yang baik. Itu sebenarnya ada regulasi yang jelas di sana. Jangan wasit sekarang karena punya data penduduk yang banyak mau jadi pemain juga, mau mendapatkan cuan dari data penduduk, ya itu nggak benar. Oke, itu yang jangan ya berarti ya. Jadi lebih baik memang link ajanya yang saat ini didorong penggunaannya. Terakhir Mas Bima, kalau kita terlepas dari wacana untuk pemasukan fitur pembayaran di Peduli Lindungi. Peduli Lindungi sendiri aplikasi yang sudah kita gunakan sejauh ini, menurut Mas Bima, apakah penggunaannya sudah efektif atau masih banyak hal yang harus diperbaiki? Sebelum ada aplikasi Peduli Lindungi, pernah ada kejadian di-hack yang kemudian di-hack ataupun dibocorkan datanya. Nah itu satu, kita harus follow up terus bagaimana penyidikannya, bagaimana mencegah terjadinya kebocoran serupa di aplikasi Peduli Lindungi. Walaupun klaim dari pemerintah aplikasi Peduli Lindungi ini jauh lebih aman, lebih secure dibandingkan di-hack kemarin. Nah berikutnya lagi juga terkait dengan efektivitas dan efisiensi. Memang di satu sisi tadi permasalahannya adalah pemerintah ingin menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk memantau pergerakan atau mobilitas. Jadi kalau yang positif COVID ini bisa di-trace. Dia pergi ke tempat mana, dia pergi ke pusat perbelanjaan di mana, sehingga tracing terhadap varian COVID-nya itu bisa lebih cepat dilakukan, diantisipasi. Tapi di sisi yang lain, kita melihat bahwa aplikasi Peduli Lindungi ini sangat boros, ya, boros data, boros juga terkait dengan baterai. Karena dia salah satu aplikasi yang mewajibkan izin lokasi kita itu dipantau setiap saat. Nah ini jadi salah satu mungkin yang perlu dicermati dari aplikasi Peduli Lindungi. Pertama adalah soal keamanan data pengguna, dan yang kedua itu berkaitan juga dengan efisiensi energi dan juga penghematan data usage. Oke, berarti sekarang tugas pemerintah adalah memperbaiki yang sudah ada, jangan nambah dulu untuk fitur pembayaran. Betul. Oke, baik, terima kasih Mas Bima untuk diskusi pada pagi hari ini di Kompas Bisnis. Direktur Center for Economic and Law Studies Bima Yudhistira sudah bergabung di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Bima.